warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Hamdani, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 LPTK Universitas Halu Oleo, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya merupakan guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SD SMP Satap Negeri 05 Tontonunu Kabupaten Bombana. Hari ini, Kamis 15 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 9 dengan materi perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Berikut kartu ujian yang saya gunakan untuk praktik pembelajaran UKIN hari ini. Pada praktik pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ada temannya di luar? Tidak ada. Kalau begitu silahkan ke kelas disiapkan dan kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Teman-teman, sebelum memulai mata pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih ke kelas telah memimpin doa. Pembelajaran kita hari ini PPKN yang tidak berkaitan dengan pembelajaran PPKN, silahkan disingkirkan dari mejanya. Ketua kelas atau sekretaris, hari ini siapa yang tidak datang? Guru mau tanya, masih ada yang ingat pembelajarannya pertemuan sebelumnya? Masih. Ada yang tentang apa? Demokrasi. Ada yang tentang demokrasi. Pertanyaannya Bu Guru, apa itu demokrasi? Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terkait dengan demokrasi, ada berapa demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia? Yang kalian pelajari di pertemuan sebelumnya? 4. Ada 4. Yang pertama, Demokrasi parlementer, parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi Pancasila. demokrasi Pancasila masa depan. Yang terakhir adalah demokrasi Pancasila masa reformasi. Baik, terkait dengan pembelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas demokrasi, perkembangan demokrasi di Indonesia, hari ini kita membahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Itu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Guru persilahkan kalian untuk berdiri. Oke, silahkan duduk. Kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, Maju Tak Gentar. Semoga kita mempunyai semangat seperti yang ada di lagu tersebut. Selanjutnya, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL. Kalian dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara. Yang ketiga, menganalisis penerapan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan
45. Selanjutnya, setelah kalian menganalisis, kalian menyajikan hasil telaah tersebut penerapan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. Baik, Bu Guru akan kembali memutarkan video terkait dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Sebelum kalian menonton sebuah video di atas terkait dengan materi maupun kasus yang kalian akan diskusikan sebentar, Bu Guru akan membagikan LKPD setiap kelompok supaya kalian punya gambaran terkait apa yang kalian akan kerjakan sebentar atau masalah apa yang kalian akan pecahkan sebentar. Sembari menyimak video, boleh kalian membaca LKPD yang ada di kelompoknya kalian. Apakah semuanya sudah mendapatkan LKPD? Ya. Baik. Sembari kalian membaca LKPD-nya, Bu Guru akan memutarkan video terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu terkait dengan perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Kelebihan sistem ini dibanding dengan sistem presidensial adalah kefleksibilitasannya dan kepercayaannya kepada publik. Kekurangannya adalah sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti terjadi pada masa kurun waktu 1945 hingga 1959. Sistem parlementer biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, sementara penunjukan kepala negara hanya sebatas seremonial dengan sedikit kekuasaan. Ciri-ciri dari sistem parlementer adalah sebagai berikut. Adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. B. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden, Raja, Sultan, Kaisar. C. Kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen Dewan Perwakilan Rakyat. B. Sistem semi parlementer. Sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan RIS, maka pada tanggal 27 Desember 1949 disahkan UUD RIS. Hal tersebut berdampak pada bentuk negara, yaitu berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan semi-parlementer, sebab A. Menteri diangkat oleh Presiden. B. Perdana Menteri diintervensi Presiden. C. Kabinet dibentuk oleh Presiden. D. Menteri-menteri secara orangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen. E. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. C. Sistem presidensial. Oke, baik. Kalian sudah menyimak video tadi terkait dengan perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Ada berapa sistem pemerintahan? 3. Yang pertama, parlementer. Yang kedua, parlementer. Dan yang ketiga, presidensial. Dan itu ada di dalam buku cetaknya kalian di halaman 73. Kalau sistem parlementer yang menjalankan pemerintahan siapa? Perdana Menteri. Perdana Menteri. Presidensial yang menjalankan pemerintahan siapa? Presiden. Selanjutnya Bu Guru akan memutarkan sebuah video kasus. Silahkan kalian telaah dan membaca kembali LKPD-nya kalian. Sembari dikaitkan dengan materi pembelajaran kita tadi. Silahkan mengisi identitas pada LKPD-nya kalian. Presiden Joko Widodo mengungkapkan kejengkelannya kepada para menteri dalam menangani COVID. Dalam sidang kabinet 18 Juni 2020 yang baru diunggah hari ini, tampak jelas kemarahan presiden yang dengan suara tinggi menegur para menteri. Jangan sudah PHK ke DPD
duit rupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, tidak ada progres. Musiknya kita tidak ada. Kalau mau minta perpu bisa bikin perpu. Ya sudah ada cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu lagi langkah-langkah extraordinary ini. Betul-betul harus kita lakukan, dan saya membuka yang namanya langkah politik, langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita yang negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Udah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan, karena memang suasananya harus ada. Kalau suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak merasakan itu sudah. Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan. Cara saya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya betul-betul minta pada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian mengerti, memahami apa yang tadi saya sampaikan. Kerja keras dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Kecepatan dalam suasana seperti sangat diperlukan. Tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dalam manajemen krisis. Kalau sekali kalau payung hukum masih diperlukan, kita akan siapkan. Kata saya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah disimak tadi videonya Pak Jokowi tuh? Ada apa yang terjadi dengan Pak Jokowi? Menegur para menteri. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh menteri. Itu ada dalam sistem pemerintahan apa? Presiden siap. Oke, silakan kalian kerja, lembar kerjanya kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Ada hal yang kalian tidak mengerti, sampaikan sama Bu Guru. Di mana di LKPD-nya kalian, pertanyaan pertama, setelah kalian mengamati tayangan video berita tentang reshuffle atau pergantian menteri, bagaimana pandangan kalian melihat kondisi tersebut? Kemukakan hasil analisis kalian. Bagaimana pandangannya kalian? Apakah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi mengganti menteri itu tidak boleh atau biasa saja? Silahkan kasih komentarnya kalian. Terus yang kedua, setelah kalian mengamati tayangan video tersebut, apakah sudah menggambarkan atau menampilkan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia? Apakah Presiden Jokowi dibantu dengan menteri? Apakah sesuai dengan sistem pemerintahan di Indonesia? Berikan alasannya. Sembari kalian kaitkan tadi materi tadi yang video pertama yang Guru putarkan terkait dengan sistem perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Terus pertanyaan yang ketiga, berdasarkan tayangan video tersebut, hal apa saja yang seharusnya dilakukan oleh seorang presiden untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik? Berikan tanggapan kalian. Silahkan dikerja, ada yang kalian tidak mengerti, tanyakan sama Bu Guru. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi.
Jadi yang konsentrasinya yang tidak maksudnya yang konsentrasinya bermasalah atau tidak konsentrasi dia yang tampil duluan. Ketika Bu Guru bilang kanan, kalian bilang kiri. Di atas kalian bilang bawah. Oke, mulai. Silakan berdiri. Kita mulai. Kiri, kanan. Ada kelompok. Yang lain silakan duduk. Ada yang tidak konsentrasi. Berarti yang tampil duluan kelompok persatuan. Silakan kelompok persatuan naik konsentrasi dan temannya yang lain silakan menyimak sebentar pertanyaan-pertanyaan dari temannya. Silakan kelompok persatuan. Kita beri aplaus dulu untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya dari kelompok persatuan akan menjawabkan tentang diskusi kami. Menurut kami, presiden yang mengganti para pemerintah atau menteri tidak masalah untuk mengganti para menteri. Karena pada dasarnya presiden dibantu oleh menteri dan presiden memang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri-menteri yang ada. Oke. Dan selanjutnya, setelah kita mengamati tayangan video tersebut, apakah sudah menggambarkan atau penampilan sistem pemerintah yang ada di Indonesia berdasarkan analisis kalian? Karena dalam sistem presidensial telah tertulis bahwa presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri yang ada. Berdasarkan tayangan video tersebut, hal apa saja yang seharusnya dilakukan seorang presiden untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik? Berikan tanggapan kalian. Menurut tanggapan kami, adalah harus mempunyai menteri untuk presiden agar dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan tepat untuk pemerintahan negara tersebut. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Pertanyaan saya adalah bagaimana tanggapan kalian terkait dengan menteri yang diangkat oleh presiden karena bukan dari partai politik. Untuk itu saya sarankan kepada teman-teman saya. Oke, terima kasih pertanyaan. Silakan. Kelompok persatuan di tempat kerja pertanyaan. Jawabannya adalah tidak masalah menteri diangkat presiden dari partai politik selama menteri tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan undang-undang. Ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari kelompok kami yaitu kelompok ketuhanan, yaitu jelaskan perbedaan sistem parlementer dengan semi parlementer. Bagaimana kelompok keadilan sosial? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok ketuhanan. Pertama, adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Sedangkan sistem semi parlementer, menteri diangkat oleh presiden, perdana menteri diintervensi presiden, kabinet dibentuk oleh presiden, menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sekian. Oke, bagaimana kelompok penanya? Oke, Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryani selaku ketua kelompok dan anggota kelompok saya terdiri atas Anjal Wiralias
karena tadi kita sudah berdiskusi semua dan alhamdulillah semuanya tampil dengan baik. Hari ini sekarang dulu mau menarik kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran tadi? Apa yang sudah kalian dapatkan terkait dengan apa? Perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Oke, terkait dengan perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Ada berapa sistem pemerintahan yang ada? Tiga. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Siap. Itu ya. Guru akan mengambil nilainya kalian mengevaluasi bagaimana pembelajaran kita mulai dari pertama sampai tadi. Baik pertanyaannya Bu Guru, silakan ada teman-teman yang tahu yang membedakan ciri khas yang membedakan dari sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer apa? Oke, silakan Dini. Sistem parlementer dipimpin oleh Perdana Menteri, sementara sistem presidensial dipimpin oleh presiden. Baik, sekian dari Bu Guru. Bu Guru ucapkan banyak terima kasih sama kalian. Silahkan kalian dipelajari kembali, baca kembali bukunya supaya memudahkan kalian nantinya untuk ulangan semester. Baik, sebelum Bu Guru persilahkan ke kelas untuk memimpin doa menutup pembelajaran kita, ada yang mau disampaikan sama Bu Guru? Tidak ada ya. Kalau begitu, baik, karena tidak ada lagi pertanyaan terkait pembelajaran kita hari ini, Bu Guru ucapkan banyak terima kasih partisipasinya kalian, dan Bu Guru harapkan di rumah kalian belajar kembali, membaca bukunya kembali terkait pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya saya persilahkan ke kelas untuk memimpin doa menutup pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa. Amin. Doa selesai. Oke, sekian dari Bu Guru.